Salve, aku sebenarnya malas membahas soal ini, tapi karena banyak kawan-kawanku dan saudara-saudaraku yang bertanya, akhirnya aku coba membahasnya ya. Saat ini kami umat Katolik sedang berduka atas peristiwa yang menimpa saudara-saudari kami umat Katolik di paroki Keluarga Kudus di Gaza, Palestina. Ya, peristiwa ini tentu tidak dapat dibenarkan dan tentu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Di sisi lain, banyak juga kawan-kawanku dan saudara-saudaraku yang bertanya, bukankah gereja Katolik itu memihak Israel? Lantas mengapa Israel justru menyerang gereja Katolik? Nah, disinilah letak kesalahannya. Kawanku, saudaraku, gereja Katolik yang benar ialah mendukung two-state solution. Sekali lagi ya, diingat ya, mendukung two-state solution atau solusi dua negara. Gereja Katolik tetap pada pendirian, yaitu menjunjung tinggi kemanusiaan dan mengusahakan perdamaian. Itulah yang terus dilakukan oleh Gereja Katolik hingga saat ini. Bahkan bisa dikatakan, Vatikan mampu menjadi penengah antara Israel dan Palestina. Pada tahun 2018, Presiden Israel, Reuven Rivlin, itu pernah datang ke Vatikan dan berjumpa dengan Paus kami, pemimpin Gereja Katolik sedunia. Lalu di tahun 2015 sebelumnya, bahkan terakhir di tahun 2024, Presiden Palestina, yaitu Mahmud Abbas, berjumpa dengan Paus kami. Dan tentu pesan-pesan yang ada yaitu dialog perdamaian. Usai Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Gaza mengalami peristiwa yang tentu membuat hati kita terluka karena bahkan pastor paroki yaitu Pastor Gabriel Romanelli itu sampai terluka. Paus Leo ke-14, pemimpin Gereja Katolik kami saat ini, itu langsung mengirimkan solidaritas dan juga rasa duka yang mendalam, bahkan langsung mendesak agar gencatan senjata segera terjadi. Bahkan hingga saat ini kami umat Katolik terus mendoakan agar perdamaian tidak hanya tercipta antara Israel dan Palestina, tapi juga di seluruh negara di dunia, seperti Rusia dan Ukraina, dan itu kami bawa dalam misa. Dan sekali lagi, konflik antara Israel dan Palestina itu bukanlah konflik agama, seperti yang ditekankan langsung oleh Perdana Menteri Palestina, yaitu Muhammad Shtayyeh, melainkan konflik politik. Oh ya, pasca bangunan gereja Katolik Gaza hancur, itu Perdana Menteri Italia, yaitu Georgia, itu langsung mengatakan bahwa tindakan Israel ini sangat disayangkan, dan ia mengutuk keras. Lalu kemudian, Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu langsung ditelepon oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Donald Trump juga menyayangkan mengapa bangunan gereja itu sampai kena gitu kan. Dan Perdana Menteri Israel baru mengklarifikasi bahwa ini adalah kesalahan fatal mereka. Antara kita tidak tahu apakah sengaja atau tidak sengaja, tapi yang pasti kita doakan yang terbaik ya, semoga perdamaian segera tercipta. Dan Perdana Menteri Israel ini juga mengatakan bahwa mereka tetap berkomitmen pada melindungi warga sipil dan melindungi bangunan-bangunan suci. Ya, tapi tentu tindakan Israel hingga membuat bangunan gereja Katolik di Gaza ini tentu sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan, karena ada beberapa orang yang harus kehilangan nyawa mereka, dan bahkan ada yang terluka, bahkan pastor paroki Gaza itu sampai juga terluka. Mari kita mendoakan semoga perdamaian segera tercipta. Dan seperti pesan dari Tuhan Yesus, berbahagialah kamu yang membawa damai, karena kamu akan disebut anak-anak Allah. Itulah yang dipegang teguh oleh Gereja Katolik. Katoliku keren.